Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat siang Mitra Keling dimanapun berada. Apa kabarnya nih? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali saya Angga Asep Prayogi dapat hadir kembali dalam acara kesayangan kita, yaitu FB Live Keling Indonesia Official. Dan pastinya saya tidak sendirian. Nah, saya sudah ditemani oleh narasumber yang hadir dalam studio kita, yaitu Dr. Arif Munandar nih. Halo, apa kabar? Halo, Dr. apa kabar enggak? Ketemu lagi kita. Ketemu lagi Dr. Arif. Sehat enggak? Alhamdulillah dokter, sehat. Lancar puasanya? Puasanya lancar dokter. Alhamdulillah. Dokter, tema kita pada siang hari ini sangat spesial sekali dokter, yaitu tips sehat sambut hari raya di masa pandemi COVID-19. Bau-bau hari raya udah mulai Sudah ada ya? Sudah mulai tercium aroma-aroma mulai terasa. hari raya dokter ya. Opor juga udah mulai tercium sudah ya? tercium dokter. Walaupun puasa-puasa ya? Betul. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu dokter kepada Mitra Keling yang ada di rumah yang sudah bergabung dalam acara kita siang hari ini. Dari mana aja nggak? Banyak dokter, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dan bahkan juga ada yang di luar Indonesia pun juga ikut menyaksikan acara kita biasanya dokter. Masya Allah, gitu. mantap, Dan ya. jangan lupa buat teman-teman yang ada di rumah untuk share juga link acara kita siang hari ini. Kenapa? Karena selain pada kesempatan siang hari ini kita berbagi informasi oleh narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini, kita sudah menyiapkan hadiah nih untuk teman-teman yang interaktif dengan kita dengan cara melemparkan atau mengajukan pertanyaan, dan selain mendapatkan hadiah dan akan langsung dijawab langsung oleh Dr. Arif Munandar pastinya. Hadiahnya pastinya akan bermanfaat lah ya. Ya, pastinya. Buat kesehatan, buat menjaga orang-orang yang disayang atau apa segala macam. Betul. Tapi hadiahnya masih surprise nih. Hadiahnya masih surprise. Oke, jadi siap. Tunggu saja yang ada di rumah. Lemparkan banyak pertanyaan pada acara kita siang hari ini dokter. Oke. Nanti para penanya ini akan mendapatkan hadiah, dan pastinya jangan lupa untuk tetap pantengin terus karena dimanapun juga pasti banyak manfaatnya insya Allah hari ini. Pastinya. Bakal dibagi juga sama Angga macam-macam ilmunya nanti. Pastinya dokter. Oke, ini langsung saja nih dokter, nggak usah panjang lebar, ini udah nggak sabar nih yang teman-teman yang di rumah juga mungkin sudah banyak penasaran. Siap. Dokter. Di masa pandemi COVID-19 ini, apalagi kita pengen atau menyambut hari raya gitu kan ya, tidak terasa nih dok, kita sudah memasuki puasa hari ke-24 ya dokter ya? Betul. Hari ke-24. Artinya kurang dari seminggu lagi kita udah lebaran nih. Betul, kurang dari seminggu lagi kita akan menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, kalau kita bisa flashback materi kita 2 minggu yang lalu dokter, mungkin teman-teman yang ada di rumah baru join juga tidak menyaksikan materi kita 2 minggu yang lalu. Boleh dong dok sedikit diinformasikan singkat, sebenarnya pada masa atau fase hari ke-24 ini kita udah sedang masuki fase detoksifikasi dokter ya. Dokter informasikan waktu itu. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada tubuh kita di fase detoksifikasi ini dokter? Siap. Dan kenapa? Karena banyak juga pertanyaan yang masuk di kita dokter. Mas Angga, kita kan sudah masuk fase detoksifikasi nih. Kenapa kok saya justru detoksnya nggak maksimal, kemudian justru timbul masalah kesehatan yang tadinya kolesterolnya tadinya sudah mulai normal kok justru meningkat, hipertensinya tinggi. Kesannya gitu, seperti tidak terdetoks dengan baik ya? Terdetoks dengan baik. Nah, sebenarnya apakah betul tubuh kita sudah dalam keadaan sehat? Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Gitu dokter, boleh dong dok? Jadi secara teoritis memang fase di hari ke-24 puasa ini sudah masuk fase detoksifikasi. Jadi kalau saya ringkas ulang, di 1 atau sampai 3 hari pertama itu masuk fase yang namanya fase adaptasi atau masih fase kritis ya. Fase 3 sampai 7 hari itu fase yang sudah mulai adapted tapi rawan dehidrasi dan lain sebagainya. Ya, 7 sampai 15 itu sudah mulai
menyesuaikan tubuhnya mulai enak. Nah, 15 ke atas itu biasanya sebenarnya gini, kalau kita menjalankan puasanya dengan baik, artinya dengan benar gitu ya, tetap menjalankan sahur dengan baik, makan dengan gizi seimbang, tidak terlalu banyak makanan yang mengandung gula misalnya, kita tidak over karbo. Susah. Karena biasanya memang begitu kita ingin makan, memuaskan dahaga makanan itu atau memuaskan hasrat lapar itu, biasanya kita hajarnya dengan yang namanya karbohidrat. Nah, itu kadang-kadang agak over di sana. Lalu kemudian makanan-makanan berlemak, karena memang makanan berlemak itu kan rasanya lebih enak, jauh lebih nyaman ya di mulut ya, di lidah gitu. Sehingga di fase hari ke-15 sampai ke hari 30 itu bukan detox yang kita dapatkan, justru organ tubuh kita mengalami jatuhnya jadi kebebanan metabolisme yang cukup berat. Karena dia harus memetabolisme sekian banyak makanan yang over gitu ya, contoh lemak dan karbohidrat. Sementara vitamin dan mineralnya miskin. Kurang. Buah dan sayurnya hanya dimakan di es buah. Sayur justru agak dihindarin ya. Betul. Buahnya di es buah. Di es buah juga kebanyakan yang manis-manis juga. Justru gulanya ya dokter. Justru gulanya lebih banyak. Alhasil yang terjadi adalah tubuh kita justru kayak mengalami masa tidak nyaman, masa kebosanan dengan puasa gitu loh. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita sikapi memang dari awal kita harus menyusun, kan tadi di pertemuan sebelumnya saya juga sampaikan bahwa menyusun pola makan, menyusun waktu untuk istirahat, ya, menyusun disiplin dengan waktu yang ada itu penting banget. Kapan harus tidur, kapan harus olahraga, kapan harus makan pada saat kita sedang puasa. Karena kita sedang resetting lagi nih. Istilahnya ibaratnya tubuh itu sedang kita sedang kita detox lah. Sedang kita buang racunnya gitu loh. Sedang kita istirahatkan dulu dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya agak membebani tubuh. Nah, justru pada saat berpuasa orang banyak membebani tubuhnya itu dengan makanan-makanan yang nggak pernah dia konsumsi sebelumnya. Sesering apa sih kita makan gorengan dulu pada saat kita sedang nggak puasa? Jarang banget. Tapi pada saat kita sedang berpuasa justru rutin kita makan tiap hari itu gorengan. Menu wajib ada yang ada di meja. Bukan nggak boleh, tapi harus seimbang itu tadi. Nah, kalau kita seimbang, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa membantu detox, sayuran hijau misalnya, maka fungsi detox di hari ke-15 dan sampai hari ke-30 itu kita dapatkan. Apa rasanya? Rasanya itu adalah puasa tuh kok jadi ringan ya. Jadi nggak berat lagi. Jadi kayak nggak terasa udah maghrib apa segala macam, dan kita jadi lebih produktif. Berat badan udah mulai mulai stabil berat badan. Lingkar perut itu sudah mulai berkurang. Itu biasanya yang terjadi. Tapi badannya fit, fresh, segar, dan tenaganya besar. Nah, jadi mau kegiatan apapun itu bisa ada. Nah, jadi kuncinya adalah kenapa kita nggak bisa dapat fase detoksifikasi. Mungkin ada yang salah dengan pola puasa kita. Nah, dan fase detoksifikasi ini kan sebenarnya amat sangat baik kalau kita pertahankan, enggak? Nah, jadi kenapa ada puasa sunnah? Itu sebenarnya untuk mempertahankan fase detoksifikasi itu tetap ada. Nah, jadi pada saat kita puasa sunnah setiap minggu gitu ya, Senin, Kamis, dibarengi dengan kegiatan tanpa puasa dan lain sebagainya, tubuh kita tuh akan jauh lebih kuat sebenarnya, jauh lebih bagus, daya tahan tubuh jadi oke dan lain sebagainya. Dan kadang kita rusak itu pada saat sedang hari raya. Jadi sebenarnya kalau untuk puasa ini sendiri sebenarnya membuat tubuh kita akan jauh lebih sehat. Tadi dokter bilang ya dokter ya, organ-organ kita yang tadinya berat jadi ringan kerjanya. Cuman kesalahan kita adalah pada saat berbuka dan sahur ya dokter ya, menunya yang tidak seimbang justru yang membuat membuat muncul atau timbul masalah kesehatan seperti yang kolesterol atau hipertensi dan lain-lainnya lagi. Dan tadi dokter juga sempat informasikan kepada kita semua, pada dasarnya dengan kita menjalankan ibadah puasa dengan cara yang benar, maka tubuh kita akan jauh lebih sehat pastinya. Cuman yang menjadi masalah atau yang menjadi susah ini adalah mempertahankan pola hidup kita yang tadinya sudah benar nih dokter. Pada saat puasa mungkin organ-organnya sudah mulai kuat, udah mulai bagus, gula darahnya stabil, resistensi insulinnya nggak ada. Betul, cuman karena pada saat hari Lebaran, wah ini menjadi pecah itu semua. Momen juga jadi balas dendam. Iya betul. Biasanya jadi kayak, wah saya harus makannya lebih banyak, atau lagi yang biasanya 2 kali sehari menjadi 3 kali sehari, dan menu makanannya pun juga
banyak yang berminyak juga dokter ya. Betul, Nah, namanya dokter, menu lebaran ya. Biasanya di hari-hari besar itu kan menunya agak berbeda, agak spesial. Porsi daging pasti agak lebih banyak. betul. Makanan-makanan berlemak, porsi santan pasti agak lebih banyak. Jadi menyambut momentum lebaran ini kita memang harus berstrategi juga. Kita harus punya persiapan juga. Oke. Bukan nggak boleh kita santap makanannya. Oke. Itu poin penting. Boleh dokter ya? Boleh, tetap boleh Boleh. disantap makanannya. Tapi kita harus punya strategi gimana caranya biar tetap di fase detox yang bagus ini. Mm-mm. Nah sebelumnya itu kan kita juga banyak kegiatan juga nih, Mm-mm. atau menyikapi hari raya atau lebaran. Betul, Sebetulnya betul, seperti apa dok yang benar itu? Karena di hari raya itu juga nanti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui sebenarnya dokter. Boleh Oke. dokter dijelaskan Oke, untuk oke. menyikapi tubuh kita tetap sehat di Oke. hari raya. Jadi kalau kita bicara hari raya, sebenarnya bicara hari raya ini itu kan hari kemenangan akan kita itu bisa menahan nafsu yang berlebih lah ya saat Iya. sedang berpuasa atau sedang dalam kondisi kita menahan di selama 30 hari pertama. Nah, sehingga yang kita harapkan sebenarnya pada saat hari raya ini kita merayakan itu tetapi tidak kebablasan sebenarnya. Jangan malah kita pertahankan pola hidup yang ada yang udah lama, karena sebenarnya Ramadan ini menyehatkan gitu. Iya betul sekali. Ramadan ini menyehatkan. Nah, kalau kita lihat di slide, ini menu makanan yang cenderung ada pada saat kita sedang berlebaran. Nah, sebenarnya ini adalah menu makanan yang sehat kalau dikonsumsinya dalam batas-batas tertentu. Tepat ya dokter. Dalam ya? dosis yang tepat Tepat. gitu ya, dalam porsi yang cukup. Ini cukup sehat. Bahkan kita makan hari-hari pun nggak ada masalah kok. Nah, cuma yang kita lihat kan fenomena pada saat kita sedang berlebaran itu saat kita mungkin bertamu ke rumah orang atau kita sedang jalan berkeliling bersilaturahim dengan keluarga, maka menu yang disajikan kan cenderung menu yang tinggi lemak. Walaupun mungkin variasinya beda ya. Iya. Mungkin di di saudara yang berasal dari Sumatera mungkin dia naruhnya rendang, yang dari Jawa mungkin naruhnya opor, yang dari mana mungkin berbeda lagi atau apa Betul. segala macam, tapi tetap biasanya menunya ini tinggi protein, tinggi karbohidrat karena ya banyak makanan pokok di sana, terutama juga minuman-minumannya itu juga cemilan-cemilannya itu juga banyak mengandung gula tinggi. Kue kering itu jangan salah ya, snack-snacknya itu kan itu termasuk juga makanan yang mengandung gula tinggi. Minuman-minumannya juga biasanya nggak ada yang warnanya bening tuh. Kalau warnanya bening biasa ditanyain, ini lebaran apa enggak nih? Betul. Kok minumannya nggak berwarna, bening-bening aja atau apa segala macam. Padahal minuman atau makanan yang cenderung manis yang meningkatkan kadar gula darah itu akan membuat kita sebenarnya jadi lebih dehidrasi, jadi lebih gampang haus sebenarnya. Jadi sebenarnya kita butuh asupan air. Betul. Ya yang cukup banyak. Nah, strateginya sebenarnya agak sulit juga. Ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh saat itu dengan menu makanan yang ada, sehingga pada saat kita menghadapi makanan manis maka air minum yang tidak manis atau air minum yang mungkin bening itu cukup bisa membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, keseimbangan gizinya harus dilihat juga. Jangan melewatkan menu-menu sayuran. Jadi kalau ngambil lontong sayur atau apa segala macam, jangan cuma ngambil misalnya ayam opornya aja, lontongnya aja, sayurnya dimakan juga. Kalaupun itu nggak yang agak cukup, susah. nah itu dia agak susah sih memang, karena cenderung kita agak mengenyampingkan itu kan. Betul. Gua udah Melihat- puasa 30 hari, gimana Iya, mau nyikat melihat gitu kan? Menu yang yang daging-dagingan itu Iya. kayaknya disantap. Nah, Pasti. sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita jika kita tidak bisa mengontrol makanan yang kita makan pada saat hari raya itu, dokter? Apa yang terjadi? Yes. Nah, melihat kondisi pandemi saat ini juga, ini sebenarnya ada kaitannya ya. Jadi gini, hari Lebaran itu biasanya kita isi dengan acara makan, terus kemudian setelah makan bersilaturahim. Nah, di mana saat ini kondisinya agak berbahaya untuk kita silaturahim agak terlalu banyak atau berkumpul dengan kondisi yang kondisi seperti ini, kecuali memang dalam kondisi yang memang benar-benar kita pastikan aman. Nah, berkumpul juga pasti dalam kondisi makan di mana kita buka masker, sehingga kita harus mengandalkan imunitas tubuh dengan baik. Angga pasti mengalami yang namanya di saat Lebaran itu kondisi fisik capek, lelah karena seharian mungkin bersilaturahim, kumpul Betul. dengan keluarga dan lain Betul. sebagainya. Itu sebenarnya rentan kita bisa terkena infeksi. Ya amit-amit ya, jangan sampai memang di keluarga memang ada yang bawa COVID-19 atau apa segala macam. Itu kadang-kadang jadi pintu masuk yang tanpa kita sadari. Bisa dibilang resikonya tinggi, dokter. Resikonya tinggi banget. Betul.
itu kenapa kan pemerintah juga ngasih regulasi yang cukup ketat masalah ini gitu loh ya. Nah, supaya orang-orang memang disiplin lah, walaupun ketemu atau silaturahim gimana segala macam, sebisa mungkin protokol kesehatan dijaga dan daya tahan tubuh itu harus tetap terjaga. Udahlah makanannya tinggi karbohidrat, tinggi lemak, bener. Kegiatannya juga tinggi, padat, kurang minum, apa yang terjadi? Takutnya nanti daya tahan tubuh drop. Nah, maka itu perlu strategi, saya bilang tadi kan di awal ya, enggak ya. Kita perlu strategi untuk mencari tahu atau menyusun rencana gimana caranya biar berimbang nih kegiatannya. Minimal ada makanan yang bisa menyeimbangkan, ada makanan yang bisa mensupport kita untuk bisa misalnya menetralisir kolesterol yang terlalu tinggi. Nah, pengalaman saya nih, 2 atau 3 hari kalau saya praktek di di klinik gitu ya, apa segala macam, pasti ketemu sama pasien-pasien yang kalau sudah lebaran gitu ya, itu pasti akan ketemu pasien-pasien yang keluhannya itulah keluhan khas lebaran. Contohnya apa nih dok? Contohnya adalah biasanya nyeri tengkuk. Nyeri tengkuk. Karena apa? Tensinya naik. Ada kesemutan di ujung-ujung jari, atau kakinya rasa nggak nyaman, atau tangannya rasa nggak nyaman karena asam urat atau dan lain sebagainya. Mungkin di teman-teman di rumah juga merasakan seperti itu. Oh, ini ternyata karena dari makanan yang kita makan tadi itu ya dokter ya. Berlebihan sehingga menyebabkan apa? Yang tadinya puasanya itu sudah sehat, udah bagus, tubuh kita sudah lumayan ringan, sudah oke gitu ya dokter ya. Tapi karena hari raya yang sebagai momen spesial, sebagai momen balas dendam, banyak muncul masalah-masalah kesehatan seperti yang dokter bilang tadi. Kolesterolnya semakin meninggi atau tinggi, kemudian hipertensi, kemudian ada masalah-masalah yang lainnya lagi seperti radang tenggorokan, sembelit karena kurang sayur mayur gitu kan dokter ya. Betul. Plus lagi juga aktivitas juga yang semakin padat dokter ya. Dan kita juga di momen lebaran juga biasanya kita ada ciri atau kegiatan yang suka foto-foto yang dimana maskernya dibuka gitu dokter ya. Ya nggak sih dokter? Iya. Betul. Kadang maskernya suka dibuka untuk foto-foto momen spesial itu sehingga momennya bikin kita untuk terpapar virus bakteri atau yang lain. Ini juga cukup besar dokter ya. Betul. Gitu. Jadi kita euforia terhadap itu sehingga memang ya akhirnya nggak heran kalau setelah Lebaran kadang-kadang angkanya juga cukup naik. Berkaca dari pengalaman tahun lalu, setelah Lebaran angka COVID-19 cukup tinggi. Nah, jadi perlu strategi khusus sebenarnya. Ya salah satunya ya tadi sebenarnya menerapkan pola hidup sehat. Jadi pertahankan itu. Gitu. Baru banget saya mau menanyakan kepada dokter, gimana nih dok cara kita atau tips kita dalam untuk menghadapi hari raya agar tubuh kita tetap sehat. Gitu. Oke, pertama kalau bicara tentang ba'da Ramadan. Ramadan itu adalah momentum kita untuk kembali sehat. Setelah kembali sehat jangan dikotorin. Sebenarnya ada pola-pola yang mesti dipertahankan ya. Pertama, pastinya pola makannya kalau bisa dipertahankan. Terutama pola makan yang teratur di waktu yang tepat dengan porsi yang tidak terlalu banyak gitu loh. Ingat, Ramadan itu membuat kita makannya jadi nggak terlalu berlebihan loh. Lapar mata doang biasanya. Karena apa? Lambung begitu diisi dengan makanan sekejap segitu banyak, biasanya dia akan ngasih kode untuk udah kenyang, nggak sanggup lagi untuk makan dan lain sebagainya. Itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, itu kalau kita lakukan secara rutin, lebih banyak lambung kosong dibandingin lambung terisi, itu akan jauh lebih baik. Jadi mengatur pola makan itu penting banget. Jangan kita kalap karena memang hidangannya spesial banget, terus kemudian kita sikat apa yang ada. Jadi kalau memang sudah cukup waktunya makan siang, ya sudah makan siang. Jangan makan siangnya sampai 4-5 kali. Ada yang seperti itu kan? Ada, berkunjung ke rumah A disuruh makan lagi, disuruh ke rumah B makan lagi. Nah, ini yang susah banget untuk mungkin untuk menghormati tuan rumah ya kita bisa lah makan mungkin sedikit aja cemilannya atau apa segala macam. Dan ingat, siapkan juga sebenarnya makanan penyeimbangnya. Nanti saya akan kasih tahu. Nah ya, lalu kemudian jangan lupa waktu istirahatnya. Ternyata istirahat itu penting. Istirahat itu penting banget. Karena kita biasanya pada saat berlebaran itu pagi-pagi udah bangun, gedebak-gedebuk, nyiapin baju baru, apa salah segala macam gitu ya. Sholat id, makan cukup, lalu kemudian euforia, bertemu dengan saudara, aktivitasnya cukup padat, menguras energi juga, sehingga butuh waktu istirahat yang memang oke.
Apalagi kalau kita membawa anak-anak ya, Yes. anak-anak itu kan rentan gampang kelelahan dan nanti daya tahan tubuhnya turun. Apalagi sedang pandemi kayak gini. Jadi waktu istirahat tuh krusial sekali. Nah sebenarnya apa sih dokter dampaknya kalau kita misalkan istirahatnya kurang misalkan bagi tubuh kita tuh apa sebenarnya? Ya memang sih setahun sekali ya, kita ngomongnya memang mungkin setahun sekali. Tapi efeknya itu adalah daya tahan tubuh kan melemah. Oh. Daya tahan tubuh melemah, fokus melemah. Makanya saya sering sekali menemukan pada saat hari H Lebaran, hari H dan H+1 itu angka kecelakaan tinggi ya enggak? Oke. Kenapa? Orang kurang fokus akibat kurang istirahat, kelelahan. Ya, ditunjang juga makanan yang tinggi karbohidrat yang membuat kita jadi gampang lelah sebenarnya. Jadi karbohidrat yang hakikatnya sebagai energi itu kalau terlalu banyak dikonsumsi itu akan membuat tubuh juga lelah dan akhirnya bukan jadi energi malah lelah tubuhnya berlebih. Jadi nggak usah konsumsi karbohidrat berlebihan juga ya. Nah lalu kemudian jalankan protokol kesehatan itu pasti. Karena saat ini kita sedang dalam kondisi pandemik seluruh Masih dunia dalam juga. masa pandemi. Ya. Betul. Tapi yang paling penting juga bukan hanya menjalankan protokol kesehatan tetapi daya tahan tubuh dari dalam, karena masker nggak mungkin on terus. Kita pasti akan lepas masker pada saat kita sedang makan, sedang tidur, momen foto-foto mungkin. Ada momen-momen tertentu yang memang pasti kita akan lepas. Kadang-kadang kita juga merasa teman dekat nih, atau oh ya ini saudara kok, yang atau apa segala macam. Aman gitu ya. Merasa aman, kita pasti lepas. Sehingga apa yang terjadi? Ya di situ terjadi kan penyebaran droplet dan lain sebagainya. Maka pertahanan terakhir ini mesti dijaga. Apa itu dokter pertahanan terakhir itu? Pertahanan terakhir itu bisa dijaga kalau pola makannya bagus, tadi ya tidak berlebihan makan makanan yang ada. Kedua, pola istirahatnya baik. Stres udah pasti nggak stres lah, yang namanya hari raya pasti nggak stres insya Allah ya, kecuali ada sesuatu dan lain hal. Dan yang terakhir adalah makanan penunjang yang bisa mensupport kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yang bisa mensupport kita atau menjaga keseimbangan kadar lemak yang masuk, yang bisa menggantikan karbohidrat yang masuk. Mungkin jangan yang berasal dari gula rafinasi, ya dari sumber-sumber karbohidrat yang secara cepat bisa meningkatkan gula darah. Contoh misalnya gula pasir, terus kemudian contoh lagi apa ya selain gula pasir yang agak kejam tuh nasi putih misalnya atau apa segala macam. Kita butuh tepung-tepungan, betul sekali. Itu sebenarnya kan mengandung glycemic index yang sangat tinggi. Gimana caranya? Ya coba kita ganti dengan gula yang berasal dari atau sumber karbohidrat yang berasal dari makanan yang indeks glukosanya lebih rendah, yang masuknya itu bertahap. Itu akan jauh lebih baik sebenarnya. Akan jauh lebih sehat juga pastinya dokter ya. Gitu. Jadi peranan suplemen itu penting banget nggak? Supaya kita masih tetap bugar, fokus, sehat pada saat kita sedang berlebaran nanti dan setelah hari-hari lebaran nanti masuk bulan Syawal. Nah itu dia tadi sudah diinformasikan kepada dari Dr. Arif Munandar dalam menyambut hari lebaran kita nanti sangat penting sekali untuk tetap menjaga namanya asupan makanan kita ya dokter ya. Jangan sampai berlebihan makan makanan yang berlemaknya atau makan makanan yang mengandung gulanya itu jangan berlebihan. Kemudian istirahatnya juga harus cukup gitu ya dokter ya. Walaupun kita tidak bisa untuk karena euforianya harus diimbangi dengan multivitamin atau suplemen, dan pastinya juga tetap menjalankan protokol kesehatan karena kita masih dalam pandemi COVID-19 dokter. Nah ngomong-ngomong tentang suplemen dokter atau multivitamin, kita tahulah di luaran sana banyak dokter multivitamin atau suplemen yang beredar gitu kan. Nah menurut dokter sendiri suplemen yang seperti apa yang sangat atau yang direkomendasikan oleh Dr. Arif Munandar nih? Menghadapi lebaran nanti ya. Betul sekali, dalam menghadapi lebaran dan sisa puasa mungkin COVID-19, ya. Betul. Siap. Jadi memang banyak sekali memang ya. Cuma gini, bicara soal suplemen ini kan sifatnya spesifik. Ya, dia sifatnya spesifik. COVID-19 aja ada beberapa komponen yang misalnya harus dipenuhi, zinc, vitamin C, vitamin D. Itu udah terkenal sekali, makanya agak sulit kadang-kadang ditemukan ya di pasaran dan lain sebagainya. Nah, untuk menghadapi lebaran ada juga strateginya. Bagaimana caranya? Nah, pada saat kita lebaran kita kan akan menghadapi beberapa macam hal lah ya yang perlu kita imbangi. Pertama lemak, pasti kadar lemak meningkat. Kedua kadar gula. Ketiga daya tahan tubuh turun akibat aktivitas lebih. Nah, tapi resikonya meningkat karena sering lepas masker, ketemu sama saudara dan lain sebagainya. Nah, produk pertama, kalau saya bisa sarankan, itu suplemen pertama itu adalah suplemen yang bisa tetap menjaga kita untuk tetap detox.
Karena kalau kita tetap detox, artinya tubuh kita ini nggak gampang masuk hal-hal yang buruk. Yes. Ya, jadi kalau ada pun makanan-makanan yang mengandung pengawet dan lain sebagainya itu gampang dibuang. Itu yang pertama. Lalu kedua juga produk yang memang mengandung kelengkapan gizi cukup lengkap. Yang bisa mengcover gizi yang lain. Pada saat kita sedang berlebaran, umumnya karbohidrat meninggi. Asupan protein meningkat karena kita makan banyak daging di situ. Bisa ayam, bisa ikan, bisa telur, bisa daging juga, daging merah ya. Justru sayur mayur dan buah-buahan. Justru sayur mayur dan buah-buahan itu yang kurang. Kalau lemak itu pasti udah banyak ya di hidangan-hidangan itu. Jadi kalau makronutrien banyak, tapi mikronutrien ya jarang. Jarang orang mau makan salad pada saat sedang lebaran. Pernah nggak makan salad lagi lebaran? Nggak jarang orang banget kan? Dokter. Itu pengalaman sendiri. Biasanya kalau di rumah nyari menu sayur mayur justru sangat kurang sekali dokter. Karena justru menu-menu lebaran yang ada di rumah biasanya yaitu dokter bilang tadi kebanyakan karbohidrat tinggi, betul, dan berlemak tadi dokter. Betul. Gitu. Jadi sangat sehingga penting sekali ya dokter ya untuk mencukupi kebutuhan dari mikronutrien itu tadi. Nah, produk yang pertama yang saya sarankan adalah pastinya K-Liquid Chlorophyll. Jadi produk yang pertama yang direkomendasikan oleh Dr. Arif Munandar adalah K-Liquid Chlorophyll. Yes, karena apa? Karena julukannya aja dari daun alfalfa ya. Jadi gini, daun alfalfa itu punya julukan adalah bapak sebagai bapak semua tumbuhan, semua tumbuhan. Kenapa? Karena untuk golongan sayuran hijau, dia itu banyak sekali kandungan gizinya. Cukup lengkap. Bahkan untuk orang yang anemia pun kita bisa sarankan ini juga sebenarnya. Jadi saya lihat produk ini memang cocok di segala kondisi. Nggak terkecuali kondisi pada saat kita sedang berlebaran sebenarnya. Nah, kondisi berlebaran ini sebenarnya kan rentan kita kekurangan mikronutrien atau vitamin dan mineral. Maka ini bisa nge-backup. Wah, jadi sangat bagus banget nih dokter ya. Bagus banget sebenarnya untuk dikonsumsi sebagai penyeimbang ya. Betul. Nah, saran saya juga misalnya buat teman-teman yang memang ingin merayakan lebaran, jangan hanya persiapan untuk hidangan untuk lebaran saja, tapi siapkan penyeimbang. Kalau kita sayang sama tamu kita, jadi jangan siapkan minuman-minuman mungkin yang tinggi kalori. Minuman bersoda misalnya ya, saya nggak sebutin mereknya. Minuman bersoda atau mungkin minuman-minuman dengan sirup yang gulanya tinggi atau apa segala macam. Alangkah lebih baiknya kalau kita konsumsi kita imbangi dengan klorofil aja. Klorofil. Itu akan jauh lebih menyegarkan dan menyehatkan sebenarnya. Jadi ini juga menyambung pada saat kita puasa yang notabene yang tadi dokter infokan adalah detoksifikasi. Fungsi detox. Kita tahu pada saat hari raya juga banyak sekali makanan mungkin yang mengandung pengawet, pewarna, pemanis gitu kan dokter ya, sebagai toksin sehingga masuk terus ke dalam tubuh kita sehingga tetap harus di detox. Salah satunya dengan mengkonsumsi K-Liquid Chlorophyll. Karena juga bermanfaat sebagai detoksifikasi, betul ya dokter ya. Dan juga buat ningkatin daya tahan tubuh loh. Meningkatkan stamina atau daya tahan tubuh dokter ya. Betul sekali. Kenapa kok bisa meningkatkan daya tahan tubuh nih dokter? Ada kandungan apa nih dokter? Karena kelengkapan gizinya kan cukup kuat ya, cukup banyak. Vitamin A juga ternyata ada di sini. Dan ternyata saya baru tahu juga ada vitamin D juga ya. Ternyata ya dalam K-Liquid Chlorophyll ya. Iya betul. Plus juga dia K-Liquid Chlorophyll ini mengandung klorofilnya itu yang 4 kali lipat itu dokter ya. Klorofilnya seperti dokter bilang tadi, bapak semua tanaman, yaitu mengandung klorofilnya 4 kali lipat plus 60 jenis nutrisi sekaligus di dokter ya. Gitu. Di dalam K-Liquid Chlorophyll juga mengandung senyawa apigenin atau sebagai antioksidan juga nih dokter. Jadi sehingga bagus banget untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Penting banget kalau untuk apigenin sih. Buat teman-teman yang ada di rumah yang pengen tetap sehat di masa lebaran, apalagi menyambut lebaran, menyambung atau melanjutkan pola hidup sehatnya, proses detoksifikasinya, jangan lupa untuk mengkonsumsi produk pertama yang dianjurkan oleh Dr. Arif Munandar, yaitu K-Liquid Chlorophyll. Keunggulannya apa sih dok K-Liquid Chlorophyll ini dok? Di luar sana kan banyak nih dokter K-Liquid Chlorophyll yang ada, mungkin kita nggak bisa sebutkan brand-brandnya. Nah, dari PT Keling Indonesia sendiri keunggulannya apa nih dokter? Pertama, K-Liquid Chlorophyll berasal dari alfalfa. Itu ya, pertama. Ini sumbernya yang sumbernya terbaik dulu, ya, sumbernya terbaik. Sativa. Ya, jadi kalau kita bandingin sama sumber yang lain, itu pastinya dia lebih unggul ya. Lalu yang kedua, itu juga dia mengandung UIE,
energi UAI ini, Wah, jadi kita atau jadi berstamina. Universe Indus Energy, ini kita ngerasa lebih berstamina. Bahkan di demonya aja, itu dengan hanya menyentuhnya aja, itu bisa terasa lebih strong ya, lebih Betul kuat, sekali. staminanya jauh lebih tinggi. Nah, terus kemudian dia berasal dari ekstraksi, jadi tidak ada bahan-bahan pengawetnya, tidak ada bahan-bahan yang sebenarnya yang membuat klorofil ini jadi berbahaya untuk dikonsumsi jangka panjang. Oh, jadi aman dikonsumsi baik jangka Aman pendek dikonsumsi. maupun jangka panjang karena Yes. tidak mengandung bahan kimia, dokter Betul, ya. betul, Gitu. betul. Dia tidak mengandung bahan kimia. Biasanya memang ada tulisan kadaluarsanya, lebih ke kemasannya aja sebenarnya yang Oke. kadaluarsa. Ya, karena kan kita pasti harus mengemas itu dengan baik. Ya, jadi ini bisa dikonsumsi juga pada seluruh golongan. Ya, Baik jadi pada anak-anak. anak-anak usia 1 tahun ke atas yang mungkin udah lepas ASI itu boleh gitu ya. Terus kemudian pada ibu hamil boleh Oh, banget. juga boleh, dokter Boleh, ya. nggak ada masalah kok. Bahkan baik banget sebenarnya untuk ibu hamil sebagai angkutan oksigen ke janinnya supaya jadi lebih baik. Oke, Nah. nah teman-teman di rumah ini sudah lengkap banget nih Ki lipid klorofil. Jadi selain juga untuk bisa untuk kita yang sudah dewasa, ternyata bisa dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga karena Ki lipid klorofil ini Dr. Arif Munandar sudah menginformasikan aman dikonsumsi sejak usia 1 tahun ke atas. Ya, dokter ya. Ya, dan jadi bisa tidak- jadi ini enggak alternate minuman untuk lebaran, Lebaran. dibandingin minumnya manis-manis lagi. Makannya udah Betul. manis, makan utamanya udah manis. Lebih baik kita kasih yang penyeimbangnya. Apa itu? Ki lipid klorofil. Jadi dapat sehat, dapat nikmatnya juga dokter ya Insya pastinya Allah. dokter. Gitu. Nah, dokter, tapi kan waktu lebaran kita tidak bisa terlepas dari makanan-makanan yang sudah dokter informasikan tadi nih, yaitu makanan yang berlemak, Ya. kemudian Lemak makanan enak. yang mengandung lemak jahat pastinya dokter Yes. ya, nggak bisa kita kontrol. Itu menyikapinya seperti apa? Apakah ada nih di PT Keling Indonesia suplemen agar tubuh kita tetap sehat Oke. dalam menyambut dan dalam menjalankan hari raya nih dokter? Oke. Makan lemak atau makanan-makanan berlemak bersantan di Indonesia pada saat sedang berlebaran itu adalah sebuah keniscayaan dan itu kenikmatan yang nggak mungkin kita lepas. Even Banget orang yang itu. makannya paling clean sekalipun, Ya. itu pasti akan tetap makan makanan berlemak, bener nggak? Sehingga, ya sebenarnya makanan berlemak nggak masalah asal porsinya cukup. Cuma masalahnya, ini hari raya, Bung, Yes. pasti porsinya agak lebih berbeda gitu kan. Nah, cuma kita siap nggak akan konsekuensi lemak berlebih itu tadi? Bukan hanya berbahaya buat tubuh ya, tapi itu juga mengancam nyawa sebenarnya. Penyakit-penyakit yang sifatnya mendadak itu juga bisa karena asupan makanan berlemak berlebih kan. Oh, dari makanan yang kita makan Nah, itu justru sehingga- bisa menimbulkan betul. masalah kesehatan. Sehingga kita butuh penyeimbang Yes, sebenarnya. Nah, benar. banyak orang bingung kan, kalau lemak penyeimbangnya apa, Dok? Oh, lemak penyeimbangnya sayur ya, Dok? Jangan salah. Lemak itu penyeimbangnya adalah lemak juga. Oh, Nah, oke. jadi lemak yang sifatnya jahat itu lawannya adalah lemak baik. Lemak yang sifatnya jenuh, lawannya oke. adalah lemak tak jenuh. Nah, mesti saya terangkan sedikit ya. Lemak Boleh. jenuh itu sebenarnya berasal dari 2 jenis ya. Lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh ini biasanya berasal dari makanan-makanan yang mengandung lemak hewani misalnya. Contoh seperti daging merah, gajinya itu ya. Terus kemudian pada unggas itu kulitnya. Nah, lalu kemudian pada makanan seperti olahan susu, seperti keju dan lain sebagainya itu berasal dari situ. Lalu ada lemak trans yang tanpa kita sadari kita konsumsi banyak. Dari biskuit, kue kering itu ada lemak transnya. Oke. Lalu kemudian donat, ya, pizza itu lemak transnya tinggi. Makanan-makanan fast food itu juga lemak transnya tinggi. Oh, oke. Nah ya, itu malah lebih berbahaya. Dia bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kadar kolesterol baiknya. Jadi bisa Nah, ini ningkatin akan LDL, berbahaya nurunin untuk tubuh HDL. kita yang pasti dokter ya. Jadinya Yes. pembuluh darah kita jadinya nggak sehat, Ya. kolesterolnya jadi meningkat, gitu ya. Nah, penyeimbangnya, Kita harus mengkonsumsi apa nih? nah dokter? itu dia. Yang harus kita konsumsi adalah lemak baik. Lemak baik. Atau Susah lemak nggak sih tak dapat jenuh. lemak baik? Sebenarnya susah-susah gampang enggak? Kalau kita rutin mungkin konsumsi lemak ikan, ya, karena lemak tak jenuh itu ada 2 ya, tak jenuh ganda dan tak jenuh tunggal. Terutama lemak tak jenuh ganda ini yang berasal dari ikan, lemak ikan. Lemak ikan ini termasuk lemak yang sangat baik sebenarnya. Oke. Itu sebenarnya gampang kita temui hari-hari, tapi porsinya kurang cukup, kurang mengimbangi
lemak jenuh yang berasal dari makanan yang biasa kita konsumsi, gorengan dan lain sebagainya. Jadi lemak jahat yang masuk ke dalam tubuh kita ternyata Nggak lebih imbang, banyak, lebih banyak dibandingin sehingga lemak baik. lemak yang kita makan dari ikan itu yang dari sehari-hari yang ikan yang kita beli di pasar itu mungkin nggak tidak ngaruh. bisa mencukupi gitu dokter ya. Iya, Belum nggak lagi cukup. Kita cara mengolahnya juga kurang tepat Betul. dokter ya. Gitu. Kita biasanya mengkonsumsi ikan dengan cara digoreng kering sehingga lemak sehatnya jadi Rusak. terurai, jadi rusak. Padahal bisa diolah dengan di steam, direbus atau apa. Mungkin agak repot ya. Nah, cuma kan dengan perkembangan teknologi kita bisa mengkonsumsi yang namanya omega squash. Nah, omega Kenapa squash kita itu. harus mengkonsumsi omega squash ini dokter? Itu pertanyaan yang di teman-teman Nah, di itu rumah dia. pastinya. Ini merupakan, jadi gini, klorofil omega squash itu adalah produk yang saya sarankan pada orang yang memang pertama kali kenal sama produk Keling. Oke. Saya pengen kenal sama produk Keling, produk apa dok? Klorofil omega, pasti itu pertama yang saya sebutin. Kenapa? Karena kebutuhan kita akan lemak sehat gitu ya. Nah, omega squash ini kan mengandung lemak atau minyak dari salmon Norwegia. Di mana itu kaya akan omega 3, EPA, DHA dengan komposisi yang paling terbaru sekarang 40/30 ya enggak Lebih ya? tinggi ya dokter ya. Lebih tinggi dan lebih ideal. Bahasanya bukan tinggi-tinggi tapi ideal. Lebih pas. Lebih pas, lebih cocok gitu. Nah, lalu kemudian ada squalennya. Jadi Ada kenapa namanya squalen. omega squash? Karena ada squalennya. Squalen ini bisa meningkatkan angkutan oksigen ke jaringan. Ya, yang berasal dari hiu oke. aizami, hiu Betul. kedalaman Jadi, tertentu. manfaat squalene di dalam omega squash ini kita menambahkan atau PT Keling Indonesia menambahkan kandungan squalene ini bukan hanya sembarangan dokter ya. Ya. Memiliki manfaat sendiri yaitu bisa atau bermanfaat untuk mengangkut oksigen ke dalam Betul. jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita. Kita tahu tubuh kita juga tetap harus sehat dokter ya. Yes, itu dia. Nah, salah satunya dengan oksigen yang banyak atau yang cukup ya dokter ya. Nah. Dengan mengkonsumsi omega squash. Nah, jadi fungsinya dengan omega 3 yang ada itu bisa menghancurkan mungkin sumbatan yang ada di pembuluh darah, kadar lemak yang terlalu tinggi di pembuluh darah, lalu kemudian oleh squalene juga angkutan oksigennya diperbarui, tapi jangan sedih ya enggak. Ya. Masih ada sebenarnya komponen yang nggak kalah penting, yaitu vitamin Apa D. itu? Wah, Nah, ini yang dicari-cari sebenarnya dokter. Vitamin Di masa D3 pandemi ada di COVID-19 sini. saat ini dokter ya. yes. Kalau kita lihat vitamin D3-nya ini kandungannya cukup besar, yaitu Yes. 400 international unit. Di mana ini direkomendasikan sebenarnya untuk mencegah diri atau menjaga diri dari infeksi dari COVID itu sendiri. Nah, fungsi vitamin D ini kan bisa mengaktifkan sel T ya. Sel T ini bisa bertindak sebagai ya pendetektor antigen atau patogen asing yang masuk dan juga sebagai eksekutor juga dia. Nah, jadi istilahnya dia kayak agen rahasia yang dikasih pistol lah gitu loh. Biasanya kan kalau Intel itu kerjanya hanya ngasih informasi, lalu ada tim khusus yang mengeksekusi. Tapi kalau untuk CLT, dia punya dua faktor, dua fungsi, yaitu sebagai yang mencari dan juga yang mengeksekusi. Nah, lengkap jadi dong dokter ya. Lengkap. Nah, jadi kalau kita konsumsi omega squash ini secara rutin, misalnya di hari Lebaran deh, kita bawa, lalu kita konsumsikan ke seluruh keluarga, gitu ya. Kalau anak-anak bisa kita kasih ke kids misalnya, kalau sama istri kita bisa kasih omega squash sama orang-orang tua kita, maka tidak hanya kadar kolesterolnya terjaga, ya seimbang gitu ya antara kolesterol baik dan kolesterol jahatnya seimbang, tapi juga daya tahan tubuhnya juga meningkat. Jadi ini satu sekayu ya, gitu ya, dokter ya. satu kayu 2-3 pulau terlampaui. Jadi selain untuk membantu mencegah Yes. dan mengatasi kolesterol yang ada dalam tubuh kita akan jauh lebih sehat. Karena apa? Karena komposisinya juga sangat lengkap. Ternyata Ya, ada kandungan vitamin D3 yang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Di masa pandemi COVID-19 saat ini sangat penting sekali nih. Ya. Jadi kita namanya pencegahan itu lebih baik ya dokter ya. Ya, betul sekali. Dengan cara apa? Dengan cara mengkonsumsi salah satunya dari produk PT Keling Indonesia omega squash ini. Gitu dokter. Apalagi dia berbahan alami dokter ya. Oke. Jadi aman dikonsumsi baik jangka panjang maupun jangka pendek juga dokter. Betul. Dan tidak ada efek samping ya dokter ya. Iya, betul. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Banyak orang bilang, apakah saya ketergantungan? Nah, harus dijelaskan lagi nih, bahwa suplementasi itu tidak ada istilah ketergantungan. Tapi tubuh kita membutuhkan nutrisi tambahan untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Itu adalah tugas dari suplemen.
Oke. Ya, jadi suplemen ini kan makanan-makanan yang padat karya. Itu memang kalau memang makanan kita belum cukup bisa membuat kita lebih bugar, maka suplemen ini bisa membantu kita. Wah, lengkap banget yang ada di dalam produk Omega Sequa dari PT Kelly Indonesia karena komposisinya lengkap. Ada omega 3, ada squalen, dan ada vitamin D3-nya juga. Oke. Dan berbahan alami sehingga tidak menimbulkan efek samping. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah jangan khawatir, nggak akan ada namanya efek samping seperti mungkin mulut kering atau Ya. organ-organ yang ada dalam tubuh kita juga akan menjadi lebih berat kerjanya. Itu tidak akan terjadi karena kita bahan alami. Nah, Selama diminum dengan dosis yang tepat. Betul sekali. Nah, di luaran sana mungkin hanya produk mengandung omega 3 saja, tetapi di dalam produk Omega Sequa dari PT Kelly Indonesia, bukan hanya omega 3 saja. Dokter Arif sudah menjelaskan ada kandungan squalen dan ada kandungan vitamin D3-nya. Jadi sudah lengkap banget nih, Ya, dokter. benar banget. Jadi ini memang produk yang wajib ada. Oke. Kalau kita lebaran ini harus ada makanan berlemak, pasti harus ada lemak baik Jadi juga. ini wajib banget deh. Wajib banget ada. Harus ada di rumah Yes. kita dalam menyambut hari raya, dokter Iya, ya. betul. Dan ngomong-ngomong wajib ada, harus ada juga sebenarnya produk atau suplemen yang sebenarnya bisa mendukung kita untuk tetap survive dan aman. Aman loh ya, aman di masa pandemi ini kita sedang berlebaran. Karena kita saat sedang berlebaran kita bertemu banyak orang, minimal sama keluarga kita sendiri. Oke. Mungkin ziarah ketemu orang banyak di TPU atau apa segala macam. Itu kita butuh juga yang bisa menjaga stamina tubuh kita supaya dan imunitas tubuh kita supaya tetap bugar, tetap baik. Nah, ada juga sebenarnya produk yang saya sarankan sebenarnya mengkonsumsinya itu pada saat kita sedang dalam kegiatan capek gitu ya, atau banyak lelah atau apa segala Oke. macam. Produk ini kecil, lumayan rasanya agak Oke. pahit bitter begitu, tetapi khasiatnya banyak. Yaitu Kecil-kecil cabai rawit dong, dokter ya. ya, kecil-kecil cabai rawit kayak rekan saya ya. Waduh. Nama produknya adalah Propolis Platinum. Oh, propolis platinum. Ada di dekat Angga situ. Nah, Ini, dokter, ini ya? produknya. Iya. Produk ini berasal dari propolis lebah terutama ya. Memang lebah ini kan produk dari lebah itu kan ada banyak. Bukan hanya madu, tapi ada propolis juga, ada royal jelly juga. Nah, propolis ini agak beda nih. Ya. Propolis ini memang diambil sama lebah itu untuk melapisi sarangnya supaya dia bebas dari virus, bakteri dan lain sebagainya. Dan itu dimanfaatkan sama manusia oke. untuk dikonsumsi supaya daya tahan tubuh kita juga cukup baik. Makanya kalau lihat sarang lebah itu sebenarnya rentan kan. Maksudnya itu rentan tuh fragile sekali ya. Maksudnya itu rapuh. Tapi kok nggak jamuran, Iya. nggak rusak, apa segala macam itu karena ada propolisnya. Ternyata itu rahasianya karena ada kandungan propolisnya. Iya. Kenapa? Karena di dalam propolis itu ada senyawa atau bioflavonoid. Oh, bioflavonoid. Ya, dan Aterpilin di C situ juga ya, ada dokter, aterpilin C di dalamnya. Nah, aterpilin C ini bisa menghambat replikasi virus tertentu. Wah. Dalam hal virus ya, dan Penting juga banget dapat nih. menghambat perkembangan bakteri dan juga mencegah jamur untuk bisa singgah di situ karena aterpilin C ini bisa menjaga kelembapan dari satu tempat gitu loh. Ini pas banget nih, dokter. Harus banget pokoknya dikonsumsi namanya propolis ini, dokter Ya, karena kegiatan kita pastinya padat kan pada saat sedang lebaran gitu ya. Kita pasti sibuk, jalan ke sana kemari gitu loh. Imunitas Jarang ada orang sudah lebaran mulai itu cuma menurun. nonton TV doang, jarang. Jarang pastinya. Makanan pun juga bisa membuat kita menjadi pencetus daya tahan tubuh kita menjadi rendah ya, dokter ya. Ya, Makan makanan makanan yang yang- tidak tepat ya pastinya, dokter yang ya. tinggi karbohidrat ya. Betul. Ini bisa dibantu dengan suplemen yang ada di PT Kelly Indonesia nih, teman-teman yang ada di rumah, yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar. Salah satunya yang terakhir tadi diinformasikan yaitu propolis platinum, karena Yes. propolis ini juga mengandung bioflavonoid yang tinggi. Ini sumbernya dari negara sumber lebahnya yang terbaik, dokter ya. Iya, Dari betul. negara Dari Brazil. gitu. Yes. Karena Brazil itu dikenal akan keanekaragaman floranya. Sehingga lebah yang ada di Brazil pastinya akan mendapatkan sumber resin terbaik dari Oke. tanaman-tanaman yang ada di hutan Amazon tadi. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan memang hutan Amazon tuh ya lintas negara ya, ada Brazil, ada Peru, ada apa segala macam. Tapi Brazil sendiri itu kan keanekaragaman hayatinya tuh sangat tinggi, bahkan masih akan terus bertambah sampai saat ini oleh peneliti. Betul. Sehingga kita ngambil yang terbaik. Nah, cara konsumsinya sebenarnya cukup simpel sih ya, enggak? Tinggal ditetesin aja di bawah lidah. Oh, oke.
Nah, kalau memang nggak Dibawa nih, sanggup, dokter, ya. rasanya agak-agak nggak enak atau apa, bisa dilarutkan dalam air sebenarnya dalam beberapa tetes saja, dan itu bisa dikonsumsi pada saat pagi, siang, dan malam hari untuk menjaga stamina. baik. Terutama sedang lebaran. Kenapa saya tekankan sedang lebaran kita harus propolis? Karena Oke. kegiatan kita tinggi. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di rumah nggak usah repot-repot lagi nih harus pergi ke negara Brazil ingin mendapatkan propolis terbaik. Itu sudah ada di PT Kelly Indonesia, yaitu propolis platinum gitu Yep. dokter ya. Dari negara sumbernya dari lebah Brazil gitu, yang mengandung senyawa aterpilin C plus bioflavonoid yang sangat tinggi untuk membantu mencegah replikasi virus sehingga kita aman gitu ya. Siap. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana kita tahu virusnya kita tidak pernah bisa menghindari itu dokter. Mungkin di sekitar kita ada nih virusnya dokter, Kan ya? nggak bisa kita Gitu, lihat ya, kita nggak bisa makhluk lihat mikroskopis. virus itu. Jadi yang paling penting adalah pertahanan tubuh kita gitu. Oke. Pada saat lebaran yang aktivitasnya notabene padat, kemudian makan makanan yang nggak bisa kita jaga juga, nggak bisa kita kontrol, ini membuat imun tubuh kita menjadi lemah. Ini bisa ditangani dengan propolis platinum ini. Iya, betul. Gitu. Tapi ngomongin soal propolis dan produk lebah ya, sebenarnya Yes. produk lebah yang sangat bisa membantu kita dalam menjaga kestabilan gula darah itu juga ada nggak? Nah, Apa itu, yaitu dokter? madu, yaitu Wah, madu. Nah, yes. Saya suka banget itu dokter. madu sebagai sumber karbohidrat yang cukup baik. Ya, bahkan bisa kita sebut sebagai sumber karbohidrat yang terbaik juga, karena tidak hanya kandungan karbohidrat yang ada dalam madu, tapi vitamin, mineral itu juga ada, antioksidan tinggi banget, biotin aja ada dalam madu kan. Wah, lengkap dong dok. Lengkap sebenarnya. Vitamin juga ada kan pastinya. Nah, kenapa enggak madu ini kita jadikan sebagai makanan atau suplemen yang memang kita biasa konsumsi hari-hari dibandingkan gula? Oh, Karena oke. gini, kendala pada saat kita sedang berpuasa adalah konsumsi gula yang tinggi banget. Pagi-pagi udah makan ketupat lah, di mana kadar gulanya juga cukup tinggi. Lalu kemudian ada kue kering juga kan, biasanya cemilan-cemilan, kudapan-kudapan yang mungkin juga mengandung kadar gula tinggi. Dodol biasanya, contoh tuh. Cake yang ada di meja biasanya gitu dokter ya, betul. Nah, cake yang Belum ada di lagi meja, minuman. Nah, minuman juga. Kenapa nggak langkah lebih baiknya kalau kita menggantikan mungkin sumber gula itu dengan yang lebih sehat, baik, betul. yang lebih sehat. Apa contohnya? Madu misalnya. Oke, madu dok agak susah di cake. Oh ya udah, kenapa nggak di minuman aja? Tadi kan saya sempat singgung sedikit. Kenapa enggak minuman itu kita ganti klorofil jadi minuman untuk lebaran gitu ya, yang menyehatkan. Kalau klorofilnya mungkin tawar, pengennya yang manis-manis, tambahin madu. Oke. Itu akan jauh lebih nyaman sebenarnya. Jadi daripada sumber manisnya yang nggak sehat, Yes. yang tidak mengandung vitamin, yang tidak mengandung senyawa flavonoid atau yang membantu untuk meningkatkan imunitas, ini bisa menjadi alternatif dokter ya. Betul. Alternatif yang sangat baik sekali kita tambahkan dengan madu. Tapi harus madu yang asli, betul nggak sih dok? Ya betul. Gitu. Karena Madu banyak yang asli. sekarang madu di luar sana Aspal. juga madu yang ternyata bukan mengandung madu yang pure asli atau pure rawhani. Dia Iya. ditambahkan dengan tambahan gula yang justru itu tidak sehat bagi tubuh kita. Hati-hati. Umumnya para penjual madu nggak akan ngomong ini madu nggak asli. Pasti Yes. semuanya akan ngomong ini madu asli. Tapi kita sendiri sebagai konsumen yang bijak, yang pintar, itu harus bisa membedakan mana madu asli, mana enggak. Madu asli itu, pengertian madu asli adalah madu yang tidak dicampur dengan gula. Yes. Tidak dicampur dengan air. Nah, cara membedakannya adalah, atau cara mengetesnya adalah sebenarnya simple aja. Ambil satu sampel madu, lalu kemudian teteskan beberapa tetes di sendok stainless ya, enggak ya? Itu bisa ya dilakukan seperti itu, sendok stainless, lalu kemudian kita bakar. Ya, dibakar jangan dengan kompor ya, mungkin dengan lilin lah yang apinya agak kecil. Lalu kemudian pada saat dia sudah mulai mendidih, lalu kemudian coba disapukan ke tisu. Kalau dia memang tidak mengandung gula, dia akan merembes ke bawah. Tapi kalau dia mengandung gula, gula punya sifat dia kalau panas dia akan membentuk yang namanya kristal atau jadi karamel dia. Oh, oke. Jadi Nah, itu ya cara jadi melihat, itu cara paling gampangnya cara sebenarnya. melihat
madu yang kita beli itu asli atau palsu, ternyata sangat mudah sekali gitu ya. Caranya dokter tadi sudah informasikan, yaitu dengan proses kristalisasi ya dokter ya, betul. yang dibakar, Dipanaskan lalu ya. dipanaskan, lalu kita masukkan atau ditempelkan dalam tisu. Oke. Jika lembab ini dikatakan madu asli, tetapi jika hasilnya pembakaran tersebut ditempelkan di tisu ada kristalisasi atau karamel, itu dipastikan madu yang mengandung gula pasir. Dan juga tidak mungkin madu asli ini harganya juga murah ya dokter ya. Gimana yang asli karena kan terjadi proses pengenceran, bermutu gitu kan. Jadi yang di rumah jangan terpacu atau terpancing gara-gara wah harganya murah, diiming-imingin ini madu asli, harga murah. Nah itu di mana-mana itu tidak ada yang murah namanya madu asli. Sebenarnya kita susah nggak sih dapetin madu asli dokter? Nah ini nih. Sebenarnya nggak susah. Rekomendasi saya produk untuk madu asli yang jadi gini. Ini madu lucunya gini. Ini madu asli, tapi bukan madu murni. Gitu. Hah? Maksudnya apa? Madunya asli tanpa gula. Tanpa pemanis buatan, tanpa air, tapi dia mengandung juga bahan-bahan yang lain, ekstraksi buah-buahan dan juga royal jelly. Nah, yaitu madu Kehani 5 in 1. Ini satu-satunya yang bentuknya botol di sini. Yes, betul sekali. Jadi dokter bilang tadi ternyata bukan hanya mengandung madu asli saja, tetapi juga mengandung royal jelly, ekstrak buah anggur, ekstrak buah delima dan ekstrak buah kurma. Artinya semakin banyak kandungan atau semakin banyak komposisi yang ada dalam produk Kehani 5 in 1 dari PT Keling Indonesia ini, semakin banyak juga manfaat yang didapat pastinya dokter ya. Yes, gitu. Pastinya gitu. Jadi madu ini rasanya juga enak. Saya sendiri kan memang rutin mengkonsumsi madu ini. Aromanya lebih ke aroma kurma, sehingga memberikan energi lebih dan lain sebagainya. Dan juga madu ini kan juga antioksidannya tinggi ya. Jadi buat daya tahan tubuh kita juga jadi baik gitu loh. Nah, kalaupun memang nggak dikonsumsi mungkin agak sulit dikonsumsi, misalnya kita bawa-bawa untuk kita konsumsi harian pada saat kita sedang lebaran, ya mungkin kita bisa persiapkan. Pagi kita konsumsi 1 sendok, malam kita konsumsi 1 sendok, itu juga boleh. Nah, jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Ternyata bukan hanya untuk menambah stamina. Kita tahu madu ini juga menambah stamina. Ternyata Kehani 5 in 1 ini juga membantu meningkatkan imunitas tubuh kita juga dokter ya. Karena mengandung vitamin dan mineralnya sangat banyak. Dikarenakan apa? Dikarenakan komposisinya sangat banyak. Dan saya juga diinformasikan oleh dokter Arif Munanda tadi, waktu kita di belakang layar juga mengaktifkan namanya sel makrofag. Gitu. Makrofag, betul. Mungkin ada teman-teman yang di rumah, apa sih dokter sel makrofag ini sebenarnya dan manfaatnya untuk tubuh kita ini apa sebenarnya? Sel makrofag ini adalah sel eksekutor sebenarnya. Ya, jadi ada limfosit, ada sel T tadi yang menandai virus, yang fungsinya untuk menandai virus atau antigen atau patogen atau makhluk asing yang memang masuk ke dalam tubuh. Makrofag inilah yang bertugas untuk memakannya. Jadi makrofag ini kalau kita ibaratkan dalam sistem imunitas tubuh kita, sistem imunitas tubuh kita ini kayak departemen pertahanan gitu loh. Ada intelnya, ada polisinya, apa segala macam. Makrofag ini adalah sel penggebuknya. Densus 88-nya, jadi special force-nya gitu loh. Ya. Densus 88-nya, terus kemudian Kopassusnya, Kopaskanya, marinirnya itu di situ semua. Nah, jadi kalau kesatuan khususnya yang sifatnya mengeksekutor ini kuat, maka daya tahan tubuh kita pasti akan seimbang, akan jauh lebih baik. Dan jangan khawatir, dia nggak akan berlebihan juga kok, gitu loh. Karena apa? Dikontrol oleh si madu tadi, ya, oleh si zat-zat yang baik termasuk biotin. Dan jangan lupa biotin ini juga baik untuk ya macam-macam ya, terutama untuk pertumbuhan rambut dan lain sebagainya. Jadi ternyata banyak sekali ya teman-teman yang ada di rumah manfaatnya. Selain mengandung madu, juga mengandung royal jelly, buah delima, kurma, buah delima, ekstrak buah anggur dan ekstrak buah kurma. Boleh dikonsumsi saat puasa menjelang lebaran dan pada saat hari raya juga dokter ya, apalagi daripada mengkonsumsi minuman yang kurang sehat, pengen yang manis tapi sehat, ini boleh ditambahkan dengan Kehani 5 in 1 ini. Atau dokter Arif tadi juga memberi tips nih, kita sajikan atau kita konsumsi, hidangkan klorofil sebagai minuman untuk sebagai rasa, menciptakan rasa yang lebih nikmat. Ini bisa dicampur dengan Kehani 5 in 1. Jadi dapat sehat,
dapat seger, apalagi dihidangkan dengan yang suhu dingin ya dokter ya. Yes, betul. Gitu. Bisa dengan roti juga kalau mau. Yes, Tahu nggak betul favorit sekali. saya apa enggak? Gimana? Gado-gado pakai Oke. madu. Wah, enak banget. Ini masih puasa Satu lagi. sendok Jadi aja. lapar. Itu enak banget Oke. sebagai pengganti gula merah kalau saya ya. Oke, Gitu loh. oke, Wah, oke. itu enak banget. Angga sampai nelan ludah. Jadi telan udah. Jadi itu tadi dokter ya, keunggulannya sih selain komposisinya lengkap, Yes. keunggulan Kehani 5-in-1 dari PT Kelly Indonesia ini sebenarnya apa lagi dok? Oke, jadi keunggulan dari Kehani ini juga ya pastinya dia halal ya. Oh, sudah dapat sertifikasi halal Betul. dari Dewan MUI. Jadi Terus teman-teman kemudian- di rumah jangan takut ya. Yes, jangan lupa dia juga berasal dari bibit lebah terbaik sih sebenarnya ya, dari Apis mellifera. Sama, propolis juga Apis mellifera cuma dari Brazil karena untuk keanekaragaman hayatinya, tapi kalau kita punya ini berasal dari Australia. Australia. Dan Italia. Karena Dan memang yang kombinasi kita juga cari dari itu ini ya, nektarnya ya. nektarnya. Betul. Jadi mungkin kalau yang dari Australia itu termasuk yang terbaik gitu loh. Karena Betul. memang asal nektar itu kan berasal dari bunga, dari buah gitu ya, bukan dari getah pohon. Yes, betul sekali. Dan juga bukan hanya dari lebah Apis mellifera aja, ternyata Mhm. Kehani 5-in-1 ini lebahnya dari Apis dorsata, yaitu lebah Oh, gitu. asli hutan Indonesia nih Oh, dokter. asli. Oke, jadi produk lokalnya cukup oke ya. Jadi iya, Ada. betul Iya, iya, sekali. iya, iya. Jadi, Siap. lebah terbaik menghasilkan madu terbaik itu ada di produk Kehani 5-in-1. Teman-teman di rumah nggak usah bingung, nggak usah pusing mencari madu asli dan berkualitas. Ini solusinya sudah ada di produk yang ada di PT Kelly Indonesia, yaitu Kehani 5-in-1. Sedikit lagi kalau boleh saya tambahin sedikit Apa aja tuh, Dok? tentang Boleh banget, dokter. tentang madu nih. Jadi indikator madu itu baik atau tidak itu karena kandungan enzimnya yang cukup banyak. Nah, itu dia dokter. Nah, enzim ini biasanya menghasilkan gas ya. Ya. Nah, jadi biasanya kalau kita konsumsi madu-madu biasa itu nggak ada kendala. Biasanya ya dibuka aja, nggak Iya, ada gas, betul. nggak ada apa segala macam. Tapi kalau di produk ini agak berbeda. Agak berbeda karena kandungan gasnya cukup tinggi. Jadi kalau pas kita buka biasanya agak nge-pop up dia. Oh, oke. Jadi kayak ada suara tes gitu sedikit ya dokter ya. Itu biasanya. Walaupun sedikit, tapi itu tanda bahwa sebenarnya kandungan gasnya cukup banyak. Indikator gas yang banyak, tandanya apa? Cukup banyak enzim yang ada di dalamnya. Nah, itu dia nih. Nah. Dikatakan madu asli menurut standar nasional Indonesia, selain tidak mengandung campuran gula, juga harus mengandung enzim, termasuk betul. enzim diastase yang ada di dalam madu atau madu murni atau madu asli dokter Ya, ya. betul. Dan itu masih ada di dalam Kehani 5-in-1 nih dokter ya. Ya, masih bisa terjaga Karena banget. apa? Karena prosesnya tanpa pemanasan, betul ya dokter Tanda ya. pemanasan. Yang kedua juga ya dikemas dalam botol yang cukup kuat, botol beling atau botol kaca. Biasanya kalau dikemas dalam bentuk saset, dia kadang nggak bisa dipertahankan, gasnya bisa meledak, bahkan Betul. bisa bikin sasetnya itu bocor. Mengembang gitu Mengembang dokter ya. Nah, seperti jadi itu. buat teman-teman yang ada di rumah jangan takut nih pada saat membeli produk Kehani 5-in-1, pada saat dibuka mungkin ada suara tes. Itu bukan berarti produknya rusak atau produknya jelek. Ini justru kelebihan dari Kehani 5-in-1 PT Kelly Indonesia karena prosesnya tanpa pemanasan sehingga kandungan nutrisi, vitamin, mineral termasuk enzim yang ada di dalam produk madu tersebut masih terjaga dan masih aman dokter ya. Ya. Gitu. Nah, sebelum saya melemparkan atau mengajukan pertanyaan yang dari teman-teman yang ada di rumah, saya ingin menginformasikan nih buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa siapkan produk-produk yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arief Munandar ini dalam menghadapi atau menyambut hari raya ya dokter ya. Yes, jangan ada lupa. liquid chlorophyll, ada propolis platinum, ada omega sequoia, ada Kehani, susu ada Kehani dan jangan lupa satu lagi nih, ada dokter satu ya, lagi yang belum kita produk yang jelaskan dokter penting. ya. Yes. Oke. Satu Apa itu, produk, dokter? satu produk yang sebenarnya cukup krusial ya, Yes. yang biasanya agak dilewatkan pada saat sedang berpuasa. Apa? Produk susu. Nah, Angga oke. cukup sering nggak minum susu pada saat sedang berpuasa? Biasanya nggak, udah keburu kenyang kan? Iya, bener banget. Diminum di awal kembung, diminum di akhir udah keburu kenyang. Padahal susu ini krusial banget fungsinya buat kita. Oke. Ya, karena sebagai sumber kalsium yang cukup tinggi, susu ini kan sangat banyak bisa membantu kita dalam proses pertumbuhan. Ya, jadi jangan lupa anak-anak yang sedang belajar berpuasa, itu asupan susunya jangan sampai kendor, Kak. Wah, benar. Terus orang-orang memang sudah masuk dalam proses
dewasa, apalagi proses menua, itu butuh kalsium cukup banyak untuk memperkuat tulang dan ototnya. Nah, oke. jadi susu ini jangan sampai lolos nih. Makanya kita ada wacana dari zaman kita SD dulu nih dokter. Balik lagi waktu kita zaman SD nih, 4 sehat 5 sempurna. Yes. Disempurnakan oleh susu. Disempurnakan gitu oleh kan. susu. Jadi susu itu dianggap sebagai suplemen yang paling gampang ditemuin dan paling gampang dikonsumsi. Oke. Saat itu, walaupun sekarang udah berjibun ya, udah banyak banget gitu ya. Tapi susu itu masih tetap krusial. Dan untuk diketahui, jumlah konsumsi susu di Indonesia itu masih rendah banget. Oh, masih rendah banget. Masih rendah banget dibandingin dengan negara tetangga aja, Malaysia nih. Tingkat konsumsi susu kita masih sangat rendah. That's why kenapa angka stunting itu masih tinggi. Orang-orang masih banyak yang anak-anak masih banyak yang pertumbuhannya masih terhambat karena sulit untuk mengakses susu. Nah, susu juga nggak sembarang susu ya. Nah, saya mau tawarkan atau saya mau tunjukkan sebenarnya satu produk, yaitu Casey susu skim. Di mana Casey susu skim ini, kenapa sih saya pilih juga sebagai produk yang bisa mendampingi kita pada saat sedang berlebaran? Apa sih bedanya dengan susu-susu yang ada di luar sana, dokter? Boleh, dok. Teman-teman yang ada di rumah mungkin penasaran apa sih bedanya Casey susu skim dengan susu-susu yang ada di luar sana? Oke. Orang mencari sebenarnya dalam produk susu itu orang mencari kalsium. Ya, sebagai agen pertumbuhan supaya badannya bertambah sehat, bertumbuh dengan baik dan lain sebagainya. Tapi orang lupa bahwa susu juga mengandung lemak yang sangat tinggi. Lemak jenuh yang sangat tinggi pada produk susu, ya. Nah, produk susu yang berlemak tinggi ini sebenarnya nggak terlalu baik disarankan dikonsumsi pada saat sedang lebaran. Orang kita sedang kebanjiran lemak Ditambah makanan-makanan lemak gitu kan. Nah, tapi kayak susu skim ini cukup aman. Kenapa? Karena pertama dia susu skim. Susu skim itu adalah pengertiannya susu yang mengandung lemak yang sangat rendah, di bawah 0,2%. Yes, betul. Nah, sehingga itu cukup aman dikonsumsi. Tapi jangan heran kalau rasanya mungkin agak lain gitu ya. Kok rasanya agak plain, nggak creamy atau apa? Karena kadar lemaknya sangat rendah. Gitu ya, dokter ya? Betul. Karena kadar lemaknya sangat rendah. Dan ini aman dikonsumsi pada saat usia-usia produktif, apalagi usia-usia lansia. Nah, jadi sebenarnya usia 25 tahun ke atas itu sangat tidak disarankan untuk konsumsi susu yang sifatnya full cream. Oh, jadi ya, karena kadar lemaknya tinggi. Yang bahaya serangan jantung, nah, itu dia, selain karena membuat tubuh menjadi tidak ideal, dokter bilang tadi bisa menyebabkan permasalahan pada kardiovaskular ya, sistem kardiovaskular kita. Nah, pertama susu skim ini bisa jadi alternate gitu loh. Jadi saat kita konsumsi dia akan baik. Nah, yang kedua, susu skim yang saya rekomendasikan ini yaitu Casey susu skim. C-nya itu apa? C-nya adalah kolostrum. Oh, oke. Yang kita ketahui kolostrum adalah sumber imunitas pertama kita dari ibu, dari ASI gitu loh. Nah, kita masih bisa dapatkan kolostrum ini dari mana? Dari susu Casey susu skim juga, walaupun kita sudah dewasa. Nah, dan kita juga penting sih sebenarnya mengkonsumsi ini gitu loh ya, karena nah ini kan dia bisa membantu merangsang kelenjar getah bening untuk menghasilkan lebih banyak sel beta dan sel T. Yes, untuk memproduksi lebih banyak lagi antibodi. Sehingga imunitas kita menjadi lebih kuat lagi, dokter ya. Ya, betul. Nah, ini yang bisa menjadi nilai plus dari produk Casey susu skim. Jadi bukan hanya protein saja yang kita dapat, kemudian bukan hanya vitamin kalsium dan mineral saja yang kita dapat. Ternyata dengan kita mengkonsumsi Casey susu skim, yang dokter Arif informasikan juga, kandungan kolostrumnya juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh karena dapat merangsang namanya pembentukan sel B dan sel T untuk membentuk antibodi, tentara alami atau antibodi. Jadi ini yang membedakan produk susu Casey susu skim dengan produk susu yang ada di luaran sana, dokter ya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita mungkin selama berpuasa Ramadan kita juga puasa minum susu nih, maka pada saat sedang berlebaran karena memang kondisinya kita memang sangat butuh susu, maka konsumsilah susu yang rendah lemak. Kapan dikonsumsinya? Enggak, konsumsinya malam hari. Setelah kegiatan itu selesai, ya mungkin kita mau beristirahat, angka sangat baiknya kalau kita konsumsi Casey susu skim. Jadi selain mengandung skim bubuk, mengandung kolostrum, juga mengandung omega 3 ya, dokter ya. Jadi nggak cuma omega square yang punya. Jadi lengkap banget sebenarnya. Ini juga mengandung omega 3. Dan lagi Casey susu skim ini tidak mengandung gula pasir ya, dokter ya. Betul. Sehingga teman-teman yang ada di rumah jangan khawatir
wah saya punya penyakit diabetes atau pengen oke. terhindar dari diabetes, ini boleh banget nih mengkonsumsi namanya Casey Susu Skim, betul ya Ya, dokter betul, ya? betul sekali. Gitu, karena dia tidak mengandung gula pasir. Tapi biar mungkin teman-teman yang di rumah, oh saya pengen rasanya enak nih, boleh nggak dicampur madu dok, Casey Susu Skim? Boleh. Boleh dokter ya? Boleh banget. Boleh Untuk banget. menambah rasa supaya rasanya jadi lebih nyaman dikonsumsikan, itu sangat baik ditambahkan madu. Madunya Sebagai madu yang sumber, asli. ya betul, sebagai sumber karbohidrat yang baik tadi ya, yang Betul. tidak cepat menaikkan gula darah dengan sangat drastis gitu loh. Nah, jadi produk-produk yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar ini selain bisa membantu menjaga dan memelihara kita, tubuh kita maksudnya biar tetap sehat dalam menghadapi atau menyambut hari raya, juga bisa dikombinasikan ya dokter ya, seperti klorofil bisa dicampur dengan Kehani 5 in 1. Yes. Kemudian Casey Susu Skim juga bisa dicampurkan dengan Kehani 5 in 1 juga. Ya, betul. Untuk menyeimbangkan lemak jahat kita sudah ada omega sequa, sehingga pada saat kita lebaran pun juga tubuh kita masih tetap sehat dan imunitas kita juga akan jauh lebih maksimal. Ya. Karena kita tidak bisa menutup mata, lebaran kali ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Untuk itu konsumsi produk-produk yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar. Ada Liquid Chlorophyll, kemudian ada Omega Sequa, ada Propolis Platinum, ada Kehani 5 in 1, dan Casey Susu Skim. Nah dokter, teman-teman di rumah jangan bingung dokter. Kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah pengen mendapatkan produk-produk yang sangat bagus yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar, PT Kelly Indonesia sudah memanfaatkan atau memberikan promo spesial dokter. Oke, penasaran saya. Apa promo hari ini? Saya tarik napas dulu karena promonya banyak banget nih dokter, bisa dimanfaatkan. Kita ada promo Garcep namanya. Oh, oke. Nah, promo Garcep ini terbagi menjadi dua dokter, ada promo serbu dan promo duet. Nah, untuk Oke. yang promo serbu ini sudah di bundle 100 BV nih dokter. Sedangkan Oke. kalau untuk yang promo duet ini yang 200 BV. Gitu. Waduh. Jadi nggak usah bingung, wah, pengen 100 BV tapi mendapatkan produk-produk yang bagus, ini manfaatkan promo Garcep serbu. Untuk yang pengen mendapatkan produk yang bagus dan mendapatkan nilai yang bisnis yang lumayan tinggi dan mudah juga, menghitungnya nggak susah, manfaatkan promo Garcep duet. Dan juga kita ada promo ketupat juga dokter. Oh, oke. Jadi banyak kan dokter promonya yang diberikan oleh PT Kelly Indonesia yang pastinya Paket lebaran lah nih ya. paket lebaran gitu. Selain mendapatkan produk yang bagus, tubuh sehat, dan dengan memanfaatkan promo ini harganya pun akan spesial juga Apa nih aja dokter. nih, apa aja nih. Boleh Gitu, siapin dokter. mungkin catatannya ya. Boleh teman-teman yang ada di rumah, mulai sekarang jangan lupa buka www.kinet.co.id, manfaatkan promo yang sudah saya jelaskan tadi. Jangan sampai kehabisan, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi. Kita harus ada amunisi, Ya, harus betul. ada namanya Persiapan. perlindungan dan persiapan, bukan hanya menyiapkan makanan-makanan yang berlemak saja, tetapi kita harus investasi kesehatan, yaitu dengan membeli produk-produk yang sudah dijelaskan oleh Dr. Arif Munandar tadi. Jangan sampai nanti kalau memang kebobolan, Nah, hanya itu mempersiapkan dia. baju lebaran, hanya mempersiapkan hidangan buat lebaran, abis lebaran sakit. Nah ini yang justru bahaya. Malah dokter, nemuin ya. saya di klinik gitu ya. Oke, dokter, kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah, boleh dokter? Siap, saya tunggu. Sudah ada pertanyaan yang pertama, ini datangnya dari mana nih? Dari Kakak Nur Hidayati. Hidayati. Saya Silakan, Ana. bacakan, dokter nanti bantu jawab dokter ya. Oke. Izin tanya dokter, selama puasa ini tenggorokan sering terasa kering dan sakit. Oke. Nah, ini sering banget dialami dokter ya. Ya. Apakah penyebabnya dan sebaiknya herbal apa yang harus dikonsumsi dokter? Jadi Oke. ternyata sering sakit tenggorokan pada saat puasa ini dokter. Oke, umumnya biasanya pada saat kita sedang berpuasa, seperti yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan yang sebelumnya ya, itu yang terjadi adalah kita itu lupa mengukur atau menakar asupan air dalam tubuh.
Oh, oke. Ya, itu yang pertama. Pastinya kita penyebabnya kekurangan salah satunya itu, cairan. dokter, ya? Itu salah satunya. Penyebabnya karena kekurangan cairan. Yang kedua, bisa besar sekali penyebabnya karena kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tinggi. Oh, oke. Makanan manis yang agak terlalu banyak, makanan berlemak yang agak terlalu banyak, plus pedas juga makanan berlemak ya. Sehingga itu mengiritasi tenggorokan kita. Oke. Ya, jadi penyebabnya ada macam-macam ya tadi ya. Air, Dehidrasi, makanan tinggi yang gula, makan tinggi gula, berlemak juga, dokter, berlemak ya. juga, pedas juga. lagi dan lain sebagainya. Sehingga rentan kita juga terkena radang gitu loh. Orang bilang ya panas dalam dan lain sebagainya. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah penyeimbangan fungsi tubuh dulu. Nah, jadi cairan, didengar ya. Ini penting banget nih. cairan diseimbangkan gitu ya. Jadi minum air yang cukup. Lalu kemudian jangan lupa mikronutrien. Asupan elektrolit, asupan dari mineral, asupan dari vitamin itu penting banget. Maka saran saya kalau ditanya herbal apa yang pertama, pastinya klorofil dulu dong. Pastinya klorofil dulu. Ya, diimbangi dengan air putih yang cukup dulu. Ya, ini masih ada sisa 6 hari lagi, insya Allah mudah-mudahan radang tenggorokannya mereda ya. Betul. Dengan cara, oh iya ternyata saya kurang minum nih. Minumannya berwarna, minumannya mengandung gula tinggi, banyak minum boba. Ya. Boba dengan cheese. Sekarang ada Betul. toppingnya ya, Banyak boba dengan macam-macam cheese itu apa segala macam. Itu udah kombinasi yang cukup lengkap. Betul. Gulanya tinggi, lemaknya juga tinggi. Maka imbangi. Saya bukan ngelarang minum itu. Mungkin kalau diminum nggak ada masalah, asal nggak terlalu banyak. Tapi imbangi dengan ya konsumsi kayak liquid klorofil dengan baik, konsumsi omega squat, ya untuk mengimbangi itu. Jadi bukan kita memerangi makanannya, tetapi kita konsumsi dengan bijak dan diimbangi dengan suplementasi yang menyehatkan buat tubuh. Suplementasi yang menyehatkan, betul sekali. Dan Ya. beruntungnya di PT Keling Indonesia itu ada, yaitu liquid klorofil untuk membantu kita tidak dehidrasi, ditambah dengan produk-produk Omega seperti squat. omega squat. Dan ada satu lagi enggak? Apa tuh, dokter? Sebagai agen anti peradangan. Tuh yang dekat sama Angga. Yang dekat dengan saya ada propolis platinum Propolis pastinya, platinum. dokter ya. Gitu. Yes. Mulai sekarang coba dikonsumsi rutin sebagai agen anti peradangan supaya nggak ada yang masuk menyusup di situ, mau virus, mau bakteri, mau jamur. Betul sekali. Nah, karena kondisinya sudah mulai sakit. Kalau mulai sakit tenggorokannya biasanya itu rentan masuk bakteri. Jadi pada saat kita sudah mulai drop daya tahan tubuh, maka yang kita butuhkan sebenarnya asupan seperti propolis ini. Saya pribadi menyediakan propolis itu di rumah, saya taruhnya di kotak P3K. Oh, ini yang butuh banget, emergency Iya, banget nih ya betul, emergency. Jadi begitu anak-anak atau saya misalnya berkegiatan agak lebih banyak, kita agak kelelahan misalnya habis dari perjalanan jauh atau berkegiatan agak lebih banyak di luar ruangan, maka produk pertama yang saya kasih biasanya propolis. Gitu. Untuk mencegah agen dari luar menyusup. Karena apa? Karena imigrasi kita sedang lengah, istilahnya gitu loh. Jadi daya tahan tubuh kita sedang lengah, mereka sangat pintar sekali untuk masuk. Oke, nah jadi tadi ya Kakak Nur ya sudah menjawab pertanyaan dari Kakak Nur. Kurangi makanan berlemaknya, imbangi dengan mengkonsumsi klorofil, omega, dan propolis platinum, dokter Yes, ya. betul. Jadi nanti kita masih ada waktu nih dalam menghadapi Lebaran. Biar Lebaran atau hari rayanya tubuhnya sehat, jangan lupa mengkonsumsi produk yang sudah dijelaskan, yang sudah ada di depan kita ini sekarang, dokter ya. Gitu. Betul. Pertanyaan yang kedua boleh? Nah, Oke, dari Kakak Miftahul Alam. Pertanyaannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dok, selamat berpuasa. Mau bertanya nih, Dok. Ya, Untuk daya tahan darah, menjaga daya untuk tahan menjaga daya tahan darah merah supaya tidak terkena. tidak terkena COVID-19, produk Kelingnya apa yang digunakan nih, Dok? Gitu. Dan imun kita biar fit selalu. Olahraganya seperti apa dan suplemen herbalnya seperti apa. Nah, jadi sebenarnya kalau saya bisa menyimpulkan pertanyaan dari Kakak Mifatul ini agar tidak terpapar COVID-19 saat ini, dokter. Karena kan saat ini kita masih dalam puasa dan Mau berlebaran nanti ke depan nih. juga lebaran juga masih dalam masa pandemi COVID-19. Agar imunitas kita tinggi dan tidak terpapar COVID-19, suplemen seperti apa dan olahraganya seperti apa nih, dokter? Oke, jadi memang sebelum masuk itu virus ke darah biasanya memang dia ada lapisannya tertentu. Ya, sebelum dia masuk ke darah, biasanya dia masuk ke jaringan tertentu dan di situ pasti ada peranan dari daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan tubuh kita ini kalau sudah kemasukan virus seperti itu, masker udah nggak guna nggak?
Karena jaga sudah jarak masuk. udah nggak guna. Karena apa? Sudah masuk. Sudah masuk dan Sehingga apa yang berguna? Yang berguna adalah status daya tahan tubuh. Nah, itu Status dia. daya tahan tubuh supaya tetap optimal, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, di dalam kondisi yang optimal, di dalam kondisi yang siaga tapi siaganya sehat gitu ya. Artinya bukan autoimun. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa dijaga lewat apa? Nggak lewat obat-obatan. Oke. Nah, jadi bukan lewat obat-obatan, tapi apa? Tapi dari tubuh yang bugar. Oh, Dari asupan makanan yang baik, dari istirahat yang cukup dan olahraga yang Betul. teratur sebenarnya. Nah, kalau kita bicara istirahat yang cukup, pastinya oke lah 7-8 jam. Olahraga teratur seperti apa? Ya olahraga yang sifatnya memang kita bisa lakukan secara rutin minimal 3 kali seminggu. Oke. Minimal setengah jam. Apa jenis olahraganya? Apa aja sebenarnya? Kalau jadi dalam kondisi sebenarnya olahraganya boleh apa aja ya, dokter? apa aja kalau dalam kondisi berpuasa ya biasanya mungkin sebelum berbuka puasa 20 menit sebelum berbuka puasa itu sudah bisa, atau sesudah berbuka puasa pada saat perut tidak terlalu banyak terisi. Nah, kalau kita bicara soal makanan, nah ini yang ketiga kan terakhir makanan nih. Istirahat sudah, olahraga sudah, makanan ya kita harus bisa menjaga keseimbangan asupan makanan dengan baik. Artinya makanan walaupun sebaik-baiknya itu makanan, tapi kalau dikonsumsi berlebihan itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Nah, misalnya kelebihan gula, kelebihan lemak dan lain sebagainya. Pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga porsinya dulu. Jangan terlalu banyak porsi untuk karbohidratnya, baik yang minuman maupun yang makanan. Jangan terlalu tinggi lemaknya. Protein nggak masalah agak tinggi karena biasanya kita kekurangan protein. Tapi jangan lupa juga vitamin dan mineral. Nah, apa yang bisa dilakukan suplementasi herbalnya ini ada tersedia di meja ini Depan sebenarnya. kita ini pas banget ya dokter ya Untuk mencegah fase sekarang nih saat fase ini nih, sekarang. akhir Ramadan sampai berlebaran. Di Apa masa saja? pandemi COVID-19 pastinya dokter ya. Betul. Nah, jadi apa saja produknya? Ya tadi yang sudah disebutkan klorofil, omega squat, terus kemudian propolis, kehani, dan juga Kesususkin. Jadi itu dia menjawab pertanyaan dari Kakak Mifatul tadi ya dokter Ya, ya. betul. Gitu. Karena memang saking banyak ya produk-produk Keling, kita mungkin harus memilih yang mana yang paling tepat untuk kita. Betul. Sebenarnya pilihannya ada banyak gitu ya. Kayak misalnya omega squat kan ada VCO juga dan lain sebagainya. Itu bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita kok. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin dokter boleh satu lagi? Boleh dengan senang Oke. hati. Dari Kakak Jose nih dokter. Oke. Pertanyaannya Tunggu, adalah kalau saya lihat namanya kayaknya berasal dari Timor Leste ini. Oh, ternyata ada juga Ya, yang Jose menyimak Rica. acara kita dari Timor Leste ya. Tepuk tangan Tepuk dong, tangan luar dulu biasa. dong. Jadi kalau lihat dari Timor Leste karena namanya nama seperti nama Portugal. Oh iya, Dan saya sempat berkunjung kemarin di Timor Leste udah lama ya di Dili di 2018 kalau nggak salah apa 2019 gitu saya banyak ketemu nama-nama seperti ini. Kangen sekali rasanya. Jadi kangen banget dokter ya. Ini Salam dokter. ya buat teman-teman di Dili dan Teman-teman yang ada di Timor Leste langsung semuanya. menanyakan kepada dokter nih. Tanya dok, susu skim bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes nggak sih dok sebenarnya? Gitu. Karena banyak teman-teman di rumah juga termasuk Kakak Jose khawatir nih mengkonsumsi produk susu ini khawatirnya diabetesnya meningkat atau Gula darahnya mengkonsumsi meningkat, produk ya. susu ini khawatirnya membuat keparahan dari diabetesnya. Nah, Oke. untuk case susu skim ini sendiri aman nggak dok? Nah, sebenarnya kalau dibilang aman, sangat aman. Kenapa dok? Produk susu itu sangat dibutuhkan oleh penderita diabetes sekalipun. Diabetes. Jadi dibutuhkan oleh orang yang sehat. Ya, susu itu dibutuhkan oleh orang yang sehat. Apalagi orang yang diabetes, sebenarnya dia butuh susu. Tapi susu yang seperti apa? Susu yang tidak mengandung gula tinggi. Tidak mengandung gula tinggi. Gula tinggi dan tidak mengandung lemak tinggi. Tidak mengandung lemak tinggi. Loh, kan diabetes gula, Dok. Apa hubungannya sama lemak? Sebenarnya berhubungan banget. Kadar lemak darah yang tinggi itu bisa membantu orang atau membuat orang lebih gampang gula darahnya itu jadi tidak terkendali. Jadi profil lipid dan profil glukosa darah atau profil gula darah itu sebenarnya berkaitan satu sama lain. Oke. Jangan salah. Ya, yang membuat sebenarnya reseptor insulin jadi lemah itu salah satunya adalah lipid juga atau lemak juga. Lemak juga ternyata. Nah, bagi penderita diabetes memang tidak disarankan untuk mengkonsumsi lemak. susu atau lemak yang tinggi. Oh, oke. Ya, jadi mengkonsumsi. Jadi dia dietnya itu adalah diet rendah kalori atau diet cukup kalorinya, tapi diet rendah lemak. Oke. Nah, biasanya bertentangan makanya banyak orang tanya, loh, susu kan nggak boleh buat orang penderita diabetes, tapi kok kakak Angga bilang tadi boleh susu untuk penderita diabetes? Kenapa? Karena susu yang kita tawarkan adalah susu skim. Susu bagus banget. Susu yang bagus terbaik banget. ya, dokter ya. Jadi kalau levelnya itu kan susu dengan kadar lemaknya ya, yang paling tinggi itu full cream. Susu full cream, tahu ya susu bubuk yang sangat terkenal itu. Oke.
aku dan titik-titik Oke. itu. Nah, itu full cream. Itu biasanya pada fase-fase pertumbuhan sangat dibutuhkan memang ya, karena memang dia berlemak tinggi. Oke. Lalu kemudian ada juga produk susu yang agak rendah, namanya susu low fat. Low fat. Nah, itu rendah sebenarnya kadar lemaknya, tetapi yang paling rendah kadar lemaknya yang paling aman untuk penderita diabetes adalah susu skim. Oh, Di mana kadar oke. lemaknya itu di bawah 0%. Kurang dari 1% dokter Kurang ya. dari 1%. Nah, jadi itu ya Kakak Jose. Ternyata Casey susu skim ini sangat aman dikonsumsi bagi penderita diabetes dan untuk kita nih yang ingin terhindar dari diabetes. Kenapa? Karena selain mengandung protein juga untuk meregenerasi sel-sel yang Betul. pankreas di tubuh kita juga tidak menyebabkan kadar gula tinggi karena tidak Ya. mengandung gula pasir dan yang pentingnya lagi kandungan lemaknya kurang dari 1% karena Yes, Casey it susu is. skim ini adalah skim ya dokter ya. Ya, Yaitu susu rendah susu lemak. rendah lemak. Nah, itulah tadi solusi untuk Kakak Jose dan menjawab pertanyaan dari Kakak Jose dokter. Iya, Oke dokter, siap. sebelum Alhamdulillah. saya mengakhiri acara kita pada siang hari ini dokter, boleh dong dok sedikit sepatah dua kata mungkin pesan apa yang bisa dokter informasikan kepada teman-teman yang ada di rumah menyimpulkan acara kita pada siang hari ini dalam menyambut hari raya di masa pandemi COVID-19 saat ini dokter. Silakan dokter. Oke, jadi sama seperti tahun lalu, Lebaran kali ini atau hari raya kali ini kita masih diselimuti dengan suasana pandemi ya. Ya. Maka kita perlu persiapan hari raya yang lebih ekstra. Lebih apa? Ekstranya ekstra apa? Ekstra aman dan ekstra sehat tentunya. Betul. Nah, supaya kita ekstra aman, pastinya kita sudah harus patuhi protokol kesehatan. Tetapi kalau kita ingin juga tetap sehat, tidak bermasalah kesehatannya setelah Ramadan, karena Ramadan sifatnya menyehatkan, maka imbangi apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan pada saat sedang hari Lebaran. Jadi jangan hanya persiapkan baju Lebarannya, jangan hanya persiapkan mungkin hidangan Lebarannya, tapi persiapkan juga suplemen-suplemen dan juga kegiatan yang memang positif untuk mendukung kesehatan kita. Nah, jadi apapun itu kalau seimbang maka insya Allah akan sehat. Oke, terima kasih banyak Dokter Arif Munandar Sama-sama, atas Angga. waktu dan materinya pada siang hari ini sangat bagus dan berguna sekali untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang ada di rumah dokter. Semoga bermanfaat ya. Pastinya dokter. Nah, itulah tadi teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dokter yang menyaksikan acara kita siang hari ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan di masa pandemi COVID-19 ini termasuk dalam puasa dan menyambut hari raya kita tetap sehat dokter ya, gitu. Siap, insya Allah. Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang terlibat pada siang hari ini. Teman-teman panitia yang ada di belakang boleh tepuk tangan. Luar biasa, karena mereka acara kita berlangsung dengan sangat lancar. Mungkin nggak di frame tapi peranannya banyak Luar dan biasa. penting banget. Ada tim-tim di belakang layar kita dokter. Terima kasih banyak juga teman-teman yang ada di rumah yang sudah menyaksikan, yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga Dokter Arif Munandar. Oke, dan jangan lupa juga sekali lagi saya manfaatkan promo yang ada di PT Keling Indonesia yang sudah disiapkan di PT Keling Indonesia. Demikian dari saya, tapi sebelumnya saya ingin mengajak dokter karena kita sebentar lagi menyambut Hari Raya Idul Fitri nih dokter. Siap. Gitu. Saya mewakili seluruh kerabat kerja dari PT Keling Indonesia. Saya Angga Seprayogi dan Saya Dr. Arif Munandar. menyampaikan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai Terima ketemu. kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.